Dan tentunya Sobat Budaya, yang sehat secara mental adalah individu yang dapat menyadari setiap potensi yang ia miliki, mampu mengelola stres yang wajar, dapat bekerja secara produktif, serta mampu berperan dalam komunitasnya ya. Oleh karena itu tentunya kesehatan mental merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan kita. Nah, bagaimana nih agar kita dapat menjaga kesehatan mental kita dan apa yang dapat memicu masalah kesehatan mental? Lebih lanjutnya kita langsung saja bertanya saja ya kepada Dr. Noki Irawan Saputra. Beliau merupakan Wadir RSJ Cisarua yang saat ini sudah ada di penghujung telepon, dan hari ini merupakan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia ya Sobat Budaya. Jadi tema ataupun wangkongan kita kali ini pun tentang kesehatan jiwa. Baik, kita langsung saja sapa Pak Dokter nih. Assalamualaikum, selamat pagi Dok. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Dok ya? Alhamdulillah, sehat Mbak. Alhamdulillah, baik. Dokter, hari ini merupakan tepatnya tanggal 10 Oktober ya, di mana sebagai atau diperingati sebagai Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, dan topik kali ini atau wangkongan kali ini pun tentunya terkait dengan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia ataupun kesehatan mental, bisa dibilang seperti itu ya Dok ya, kesehatan mental. Baik. Oke. Silakan Dok. Jadi ya baik ya, terima kasih RRI yang sudah mengundang kita untuk promosi mengenai kesehatan jiwa. Karena seperti tadi yang Mbak sampaikan, bahwa kesehatan itu bukan hanya kesehatan fisik saja. Betul. Tapi ada juga kesehatan jiwanya. Yang kadang-kadang kesehatan jiwa ini masih dilihat sebelah mata ya. Ya, jadi masih ada stigma. Ya. Sehingga pelayanan kesehatan jiwa ini tidak menjadi prioritas. Tapi dengan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia ini, harapan agar masalah kesehatan dunia ini itu menjadi prioritas juga. Baik. Saya mengucapkan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia yang ke-38, ya, yang diperingati setiap tanggal 30 Oktober. Kenapa kok kita peringati? Agar tadi dapat meningkatkan kesadaran seluruh elemen masyarakat akan masalah kesehatan jiwa mental, ya. Di seluruh dunia. Kemudian agar kita dapat memobilisasi upaya dalam mendukung kesehatan jiwa. Jadi, diharapkan seluruh pemangku kepentingan itu berbicara mengenai apa yang telah dan sedang dilakukan dan apa yang perlu dilakukan agar perawatan atau pelayanan kesehatan jiwa yang komprehensif bagi masyarakat di seluruh dunia ini dapat terwujud. Jadi itu tujuan diperingatinya Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Pada tahun ini temanya adalah Make Mental Health and Well-being for All Global Priority. Jadi menjadikan kesehatan jiwa dan kesejahteraan bagi semua itu sebagai prioritas global. Jadi ini temanya mantap sekali ya Mbak ya. Baik, iya. Jadi bisa dong ya Dok, untuk sahabat budaya atau pendengar dimanapun Anda berada saat ini, dikarenakan memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, untuk dapat langsung bertanya sama dokter, boleh ya Dok ya? Boleh ya. Izinkan saya dulu nyampein data dulu ya. Silakan. Jadi begini loh, kita sekarang kan menghadapi krisis global ya. Karena apa? Karena sekarang kita masih dalam masa pandemi yang sejak akhir tahun 2019. Betul. Jadi COVID-19 ini juga menyebabkan krisis global kesehatan jiwa. Kemudian gangguan cemas dan depresi itu meningkat lebih dari 25% dalam tahun kemarin, tahun 2019. Selain itu treatment gap, jadi itu melebar. Treatment gap itu adalah kesempatan mendapatkan pelayanan jiwa, jadi melebar. Jadi orang yang berobat itu semakin susah pada saat terjadi pandemi. Kenapa kok bisa begitu? Ya tadi kan susah keluar rumah, ekonomi juga nggak bagus, kerja nggak ada, tempat kerja pada ditutup. Nah itu juga menyebabkan meningkatnya gangguan jiwa. Ya. Kemudian adanya ancaman kesejahteraan. Akibat apa?
tumbuhnya kesenjangan ekonomi dan sosial. Kemudian konflik yang berkepanjangan. Konflik apa nih? Sekarang perangan. Dulu Afghanistan, kemudian sekarang Rusia, Ukraina, ya sekarang BBM naik, ya kan? Betul. Tahun politik, media sosial juga penuh dengan apa ya? Ini apa masalah-masalah politik yang disampaikan. Ada apa namanya kelompok-kelompok. Nah ini juga menyebabkan ancaman ya sebenarnya. Kemudian adanya migrasi penduduk yang besar. Jadi itu semua menyebabkan, karena pada saat terjadinya migrasi itu pada tempat yang baru. Tempat yang baru itu menyebabkan pasti stresor yang baru. Karena akan memulai kehidupan yang baru. Hal inilah juga yang dapat menyebabkan terjadinya meningkatnya gangguan jiwa. Betul. Sedikit banyaknya hal tersebut yang barusan dokter sampaikan itu menjadi salah satu faktor penyebab menggiring ke pencetus. Oh iya. Pencetus ya. Okay. Kalau penyebabnya itu kan, kalau jiwa ini ada penyebab itu ada 3, bio, psikososial, jadi multifaktorial penyebab. Jadi kalau yang masalah yang saya sampaikan tadi itu hanya pencetusnya saja, secara global ya, sudah ada di dalam dirinya sendiri untuk gangguan jiwa. Oleh karena itu ya kita berharap ya adanya kesadaran dari seluruh stakeholder untuk menangani masalah kesehatan jiwa dan kesejahteraan ini. Karena tidak hanya kami ya dari Dinas Kesehatan atau dari rumah sakit jiwa saja atau dokter jiwa saja atau praktisi-praktisi kesehatan jiwa saja yang menangani atau memberikan pelayanan kesehatan jiwa ini. Karena banyak faktor tadi. Ya. Mungkin itu, Pak. Baik. Nah, itu dia Sobat Budaya penjelasan dari dokter ya tentang ternyata pencetus ya tadi dibilang kejadian-kejadian yang saat ini mungkin terjadi itu secara global ya di dunia. Betul. Ya itu ternyata hal tersebut pun itu dapat menggiring ataupun kita menjadikan mungkin terkena atau menjadi stres ya dok ya, karena sedikit banyaknya menjadi pikiran kita juga ya dok ya. Betul. Baik, tapi selama ini gimana nih menurut dokter sendiri akan kesadaran masyarakat untuk lebih melihat ke kesehatan mentalnya gimana nih dok selama ini? Ya, alhamdulillah ya, semakin lama itu masyarakat semakin menyadari. Oke. Jadi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa. Ya buktinya rumah sakit jiwa Provinsi Jawa Barat itu semakin hari jumlah kunjungan rawat inap, rawat jalan, IGD itu meningkat. Itu juga menunjukkan bahwa masyarakat sadar bahwa mereka membutuhkan pertolongan untuk mengatasi gangguan jiwa yang mereka alami. Betul. Tidak lepas juga ya, karena ada faktor lain nih, ada bantuan dari pemerintah melalui BPJS, betul. pemerintah pusat. Kemudian ada juga bantuan dari pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Ada JPKMM. Jadi bagi masyarakat yang tidak memiliki ya BPJS dapat datang ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk masalah kesehatan jiwanya. Jadi gratis. Dikasih oleh gratis. Gratis ya. Syaratnya apa tuh dok? Gratis. Ya syaratnya ya KTP sama KK. Mudah sebetulnya ya. Nomor induk kependudukan itu sudah link kemana-mana. Jadi bisa dicek bahwa yang bersangkutan ini sudah memiliki BPJS atau belum. Jadi syaratnya itu saja. Kemudian ada surat dari Dinas Sosial ya. Kemudian rujukan dari Puskesmas. Jadi alhamdulillah lah perhatian pemerintah sekarang terkait masalah kesehatan jiwa ini semakin membaik. Mudah-mudahan ke depan ini tambah lebih baik lagi sehingga seluruh masyarakat itu mendapatkan pelayanan atau dapat mengakses layanan kesehatan jiwa yang komprehensif, yang bermutu, sehingga masalah kesehatan jiwa mereka dapat diatasi. Baik. Gitu, Pak. Baik. Dok, ini kan ada salah satu riset nih, Dok, yang mana negara-negara berpenghasilan tinggi itu memiliki laporan bahwa lebih dari 75% penduduknya yang mengidap depresi atau stres atau gangguan mental itu tidak menerima perawatan yang memadai. Kemudian dengan angka yang sama pula nih, negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah tidak memberikan pengobatan sama sekali
kepada pengidap gangguan mental. Ini menurut dokter nih ya, dengan keadaan seperti demikian, apakah mungkin karena kurangnya kesadaran masyarakat akan kesehatan mental, atau karena biaya untuk perawatan kesehatan mental ada yang berpendapat mahal begitu? Sebab ada juga yang berpendapat seperti itu nih, Dok. Bagaimana menurut pandangan dokter nih? Datanya tahun berapa itu? Kalau data yang sekarang, jadi ya kita harus bandingkan juga. Kalau memang data itu mau kita gunakan, dulu memang iya seperti itu. Apa sih penyebabnya tadi? Stigma masyarakat mau datang ke rumah sakit jiwa itu udah takut. Kenapa? Takut dianggap gila. Nanti kalau dia kembali ke masyarakat, itu orang gila. Stigma itu. Ya, tapi sekarang masyarakat sudah makin mengerti. Kenapa? Media sosial lihat nih, ada artis. Oh, ini udah bicara mengenai gangguan jiwa. Apa? Oh, bipolar. Tanpa malu lagi loh. Kemudian ada yang mengaku depresi, ada yang cemas, ada yang gangguan nyeri, segala macam itu juga sudah mengaku gak bisa tidur. Banyak, ya itu jadi itu juga berpengaruh besar ya terkait akses layanan yang dapat diberikan kepada masyarakat, atau masyarakat dapat mengakses layanan ke fasilitas kesehatan. Jadi data ini mungkin dulu ya, kalau sekarang ya saya sampaikan tadi bahwa tahun ini loh angka kunjungan itu semakin meningkat, jadi masyarakat semakin sadar. Memang biaya pun berpengaruh ya, perawatan jiwa ini kan mahal dan long lasting. Jadi hampir seumur hidup gitu. Karena memang tadi saya sampaikan penyebab gangguan jiwa ini kan tidak satu faktor, banyak faktor. Faktornya ya multifaktorial, jadi ada masalah biologisnya, ada psikologisnya, ada masalah sosialnya. Jadi penanganannya pun tidak bisa hanya masalah biologisnya, kasih obat-obatan saja, tidak bisa. Kita juga harus melihat dari sisi sosialnya. Oh, ini ekonominya rendah, oh pendidikannya kurang, oh ini hubungan antara orang tua, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan temannya kurang baik, itu juga mesti diintervensi. Jadi butuh support yang besar gitu untuk menangani permasalahan kesehatan jiwa. Betul. Gitu loh, Mbak. Baik, nah itu dia. Baik, sahabat budaya. Dok, sepertinya ini sudah tidak sabar nih pendengar atau sahabat budaya yang bertanya. Sepertinya udah banyak juga nih WhatsApp yang masuk, Dok. Kita buka saja ya, Dok ya. Baik, ya, mudah-mudahan sih bisa jawab ya. Tidak jawab di PR nanti saya. Itu suruh datang ke RSJ aja. Karena ada teman-teman yang lebih kompeten untuk jawab. Oke, baik, Dokter. Mampu saya jawab. Baik, kita langsung bacakan saja ya, Dok ya, karena wangkongan kita ini cuma 30 menit ya, tapi ini lumayan banyak nih ya responnya, Dok nih. Baik. Siap. Selamat pagi, Dokter, katanya. Mau tanya nih, bagaimana cara mengetahui kalau orang itu sakit mental, katanya gitu, Dok. Oke. Langsung dijawab. Langsung saja deh, Dok. Satu-satu saja ya. Oke. Jadi kalau orang itu gangguan jiwa atau sakit mental, ya, dia biasanya itu tidak mampu lagi nih melakukan aktivitas yang biasanya dia lakukan. Misal, ya, tadinya dia periang, senang main, olahraga, sekolah. Lama-lama dia nggak mau. Pada saat dia mengalami gangguan jiwa, dia terganggu fungsinya. Dia nggak bisa bersosialisasi lagi, narik diri. Kemudian dia yang tadinya sekolah, dia nggak males sekolah, nggak mau sekolah. Yang tadinya pendiam, kemudian disensitif, mudah marah, mukul, macam-macam lah. Bicaranya ngelantur, kasar, nah itu juga. Dan itu sering, bukan hanya di satu tempat ya. Jadi dia dimanapun dia seperti itu. Jadi bukan hanya misalnya di rumah nenek, di rumah mertuanya dia diem terus ya. Tapi kalau di rumahnya dia ceria, atau dengan main teman-temannya dia ceria, dia biasa. Kita nggak bisa katakan bahwa dia gangguan mental gitu. Mungkin dia nggak suka sama mertuanya, kan gitu loh. Jadi jangan kita anggap, oh dia diem aja nih, kenapa? Kok beda sih sama dia di luar? Oh ini ada kepribadian ganda nih. Nggak seperti itu. Tapi untuk lebih pastinya, mestinya diperiksakan ke ahlinya. Jadi datanglah ke ahlinya. Bisa ke puskesmas nanti, bisa ke dokter jiwa di tempat praktek, atau ke rumah sakit jiwa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ada tes-tesnya nanti. Atau nanti bisa kontak kita punya yang namanya
konsultasi jiwa online. Nah, ini dia penting. Itu ada hotline-nya, nanti coba saya lihat ada hotline-nya. Nanti saya sampaikan. Jadi kita punya hotline, ada krisis centernya kita juga ada hotline juga untuk konsultasi jiwa online. Jadi itu. Baik. Itu. Jadi ada perubahan dalam dirinya yang tadinya biasa begini, tiba-tiba berubah gitu. Tapi untuk seluruh tempat, jadi untuk seluruh situasi. Jangan hanya di satu situasi saja. Dan itu berlangsung lebih dari 2 minggu terus. Oke. Jadi terus menerus selama 2 minggu. Kalau misalnya terjadi seperti yang tadi dokter sampaikan, lebih baik langsung saja bawa periksa ya dok ya. Periksa aja. Baik. Bawa ke RRI juga nggak apa-apa. Nanti dokter yang kesini gitu ya. Baik. Untuk dok, selain mungkin ada penanganan ini nggak, penanganan dini gitu sebelum dibawa ataupun diperiksa ke rumah sakit atau ke dokter gitu ya, ada nggak yang bisa kita lakukan untuk penanganan awal gitu? Jadi gini loh, kita harus tahu dulu gangguan jiwanya jenis yang mana. Kita kan jangan menganggap bahwa orang gangguan jiwa itu yang mukul, ngamuk, kemudian menghancurkan saja atau ngomong ngaco, atau yang jalan-jalan di luar sana ya, yang jalan-jalan keliling ngambilin sampah. Nah, jangan kita berpikir gangguan jiwa itu hanya kayak begitu saja gitu. Karena gangguan jiwa itu macam-macam. Kalau gangguan cemas nggak kelihatan, Mbak, kayak orang normal biasa aja. Cuman dia jantungnya berdebar, keringat dingin, kemudian khawatir, tidak fokus. Nah itu juga, tapi kayak orang normal. Sejak ngomong nyambung gitu. Nah, penanganannya apa sih yang kita lakukan? Kenali dulu. Gangguan jiwanya yang mana nih? Atau misalnya dia depresi, kemudian dia sering nggak mau keluar rumah, murung, sedih, nangis. Ya. Pertolongan yang pertamanya adalah hindarkan yang bersangkutan itu dari lingkungan yang dapat memperburuk gangguan yang dia alami. Kemudian lakukan pendekatan persuasif, diajak ngobrol, diskusi, gimana kabarnya, apa perasaannya. Kita nggak boleh menjudge ya. Jadi kita nggak boleh menghakimi yang bersangkutan atau yang orang yang mengalami gangguan itu. Kita rangkul, kita ajak ngobrol, kita ajak diskusi, suruh dia cerita. Kemudian kita kasih gambaran solusi. Tapi bukan kita memerintahkan, kamu tuh harusnya begini, kamu tuh harus begitu, kamu tuh begini. Gak bisa, atau kamu salah loh, kamu salah loh, beda. Kita kasih gambaran aja. Apa yang dia rasakan? Dia rasakan sedih. Apa sih yang kamu sedihkan? Kayak gitu kan kita tanya. Ngobrolnya enak aja. Disuruh cerita dulu gitu. Kemudian kita tanya lagi. Nah, apa sih yang kamu dapat pada saat kamu sedih? Jadi kita kayak konseling. Jadi kita kasih gambaran ke dia. Pada saat dia sedih, nanti dia akan menjadi begini. Kalau dia nggak sedih, dia jadi begini. Nanti suruh pilih, enak sedih atau enggak sih? Kan gitu loh. Biar dia berpikir sendiri gitu, mesti seperti apa saya berbuat gitu. Terus apa sih untungnya saya sedih gitu? Apa sih untungnya saya diem di rumah nggak mau keluar? Nah itu harus ada pendekatan. Dan memang lebih baik dibawalah ke profesional. Gitu. Karena nanti akan mengerti masalah, akan ada wawancara, kita cari tahu pencetusnya, cari tahu latar belakangnya seperti apa, sehingga penanganannya juga bisa lebih baik nantinya. Jangan nanti gini, ada lagi sedih, ada teman nawarin obat. Nih, kamu lagi sedih nih, saya makan obat ini loh enak, saya bisa tidur, saya bisa tenang, kemudian dia makan obat. Ternyata obat yang digunakan menyebabkan ketergantungan. Betul. Nah itu salah. Kenapa? Karena suatu saat obat yang menyebabkan ketergantungan ini akan naik dosisnya dan dia nggak bisa lepas dari obat itu dan sangat sulit sekali gitu pada saat dia mengkonsumsi obat itu dia untuk berhenti mengkonsumsi obat. Itu yang dikhawatirkan. Makanya lebih baik datanglah ke profesional. Gitu. Baiklah. Nah itu ya Sobat Budaya. Baik, tadi dari Ibu Ani nih dok ya, yang bertanya tentang bagaimana cara mengetahui orang itu sakit mental. Kemudian selanjutnya ini dari Bapak Dedi, apa gejala atau penyebab kesehatan mental? Sepertinya sama ya dok ya? Sama apa enggak sih cara untuk mengetahui orang itu sakit mental ataupun penyebab? Tadi penyebabnya sudah disampaikan ya dok ya?
Jadi penyebabnya multifaktorial. Itu. Jadi mulai dari biologisnya, kemudian psikologisnya, kemudian dari sisi sosialnya. Jadi itu. Ya. Jadi gabungan itu. Nah, itu dia. Baik, selanjutnya ini dari bagaimana cara mengatasi penyakit mental ketika di rumah. Nah, tadi pendekatan itu ya, Dok ya? Iya, persuasif. Nah, itu jadi ini. Misalnya gini loh, ada kejadian. Anak ini marah-marah loh. Ya. Kemudian dia pukul-pukul pintu, nendang-nendang pintu. Gitu. Ditanya, maunya apa? Pengen ketemu sama ibunya. Sedangkan ibunya masih ada kesibukan nih di tempat yang lain. Tapi masih bisa dijangkau. Anak itu menyadari, mengatakan juga bahwa dia dapat menjadi tenang bila dia ketemu sama ibunya. Dia tidak bisa kontrol emosinya pada saat dia seperti ini gitu. Tapi si orang yang tadi dekat dengan dia, yang tidak mengerti dengan kondisi si anak ini, malah diancam. Kamu kalau kayak begini terus, nanti kamu saya masukin ke kamar, saya nggak akan buka-buka loh. Tambah marah dia, tambah kesel. Padahal ya kita bisa menyampaikan begini. Nih, misalnya anak ini ngamuk, nih pengen ketemu ibu. Oke, baik. Tapi kamu diem dulu ya. Saya akan hubungi ibumu, ya kan? Dia bilang telepon dong di depan saya. Oh, enggak Bu, enggak bisa. Harus didatangin, takut nanti salah nih. Ibunya salah tangkap, nanti ibunya cemas. Tunggu di sini, kamu tenang, nanti kami akan datangi ibumu. Gitu. Itu kan dia tenang dia. Sambil menunggu kita jemput ibunya. Emang ibunya sebagai faktor yang dapat menyebabkan dia menjadi tenang gitu. Baik. Karena dicoba dengan berbagai macam usaha tadi, misalnya gini kita ancam, kemudian kita kita marahin atau kita ini nggak berhasil dengan pendekatan secara persuasif pun tidak berhasil, kemudian kita ancam tidak berhasil, padahal anaknya sudah menyampaikan bahwa dia sebenarnya butuh ibunya. Gitu. Baik. Karena apa? Karena sebelumnya pun ya anak ini begini dan ibunya lah yang bisa menenangkannya. Dan gimana caranya ya kita tenangkan anak ini secara persuasif, kemudian kita cari cara bagaimana kita dapat menghubungi ibunya. Nah, ini perlu profesional yang ngerti gitu. Kadang-kadang kita salah, reward punishment. Kita hukum nih, dia kalau nanti dia misalnya anak lagi ngamuk kayak tadi nih, kamu saya kunci di dalam kamar, kamu saya ikat gitu ya. Itu penanganan salah ya? Kamu tenang, ya? Itu penanganan yang salah ya? Salah, nggak tepat, bukan salah ya, nggak tepat gitu. Ya? Bakal menyebabkan trauma baru pada anak nanti ke depannya. Baik. Nah itu dari pertanyaan dari Pak Dedi ini ya. Kemudian sepertinya yang terakhir nih, karena sudah pukul 8:55 nih. Assalamualaikum Lijeng Enjing, Sobat Budaya. Waalaikumsalam. Ini dari Ati dari Cimahi. Ini sebagai ibu rumah tangga, itu sering menghadapi problem yang cukup pelik katanya Dok. Seringnya kita menyebut stres ya. Lalu berusaha untuk baik-baik saja dengan mengalihkan perhatian. Namun suatu saat bisa kambuh lagi, bahkan dengan gejala yang lebih parah. Nah, bagaimana nih cara mengatasinya secara sederhana? Terima kasih dokter. Bu. Jadi gini, stres itu kan bisa positif, bisa jadi negatif, ya kan? Stresor itu kan kita menghadapi sesuatu yang baru nih. Misal sekarang ibu rumah tangga, bapaknya telat ngasih uang belanja dapur ya, atau uang belanja dapur menjadi berkurang, sehingga dia tidak dapat menjadi sosialita, ya kan? Beli kas baru nggak bisa, ya. Jadi kadang-kadang ikut stres juga. Atau anaknya nakal atau segala macam bisa jadi stres nih. Ini pencetusnya banyak. Nah, kita kan mestinya mengenali dulu. Nah itu. Ya, kenali dulu pikiran kita ini, ya, rasional atau tidak dalam menghadapi satu masalah. Misalnya gini, dengan kondisi saat ini, ya kan, ekonomi juga sedang tidak baik, ya. Kita nggak usah berpikir macam-macam. Ya kita selalu bersyukur, terima apa yang sudah diberikan oleh suaminya, gitu. Jadi jangan dibikin stres, misalnya itu tuh terkait masalah itu, karena banyak sih faktornya, gitu, yang pencetus terjadinya stres ibu rumah tangga. Nah, kita harus lebih spesifik, gitu. Yang sederhana adalah mengenali cara berpikir kita yang irasional. Kita ubah menjadi rasional. Seperti apa ya? Seperti tadi contohnya. Kalau cuma uang jajannya dikasih 1.000, ya sudah pakai 1.000.
bisa beli apa uang 1.000, cengek 5 biji, beliin cengek aja, jangan berpikir kita mau beli telur gitu. Jadi kalau bisa kita makan pakai garam, ya garam aja, jadi nggak akan stres. Uang 1.000 kita mau jadiin 1 juta gitu saat itu, ya nggak bisa, makanya apa? Stres. Baik. Terus cara mendiagnosis kalau kita ini memang sedang stres, gimana tuh dok? Kadang gini lah, saya ini stres nggak ya? Kadang ada pertanyaan gitu katanya dok, gimana tuh? Ya, jadi gini loh. Kalau stres saya bilang ini kan kalau stres itu normal, tidak menyebabkan terjadinya gangguan. Misalnya kita tidak terganggu tidurnya, kemudian kita tidak terganggu makannya, kita tidak terganggu mainan, tidak terganggu semuanya. Stres itu biasa. Kita stres kan kadang, gimana ya nanti? Cuman beberapa jam, beberapa menit, beberapa hari kemudian dia hilang. Enggak apa-apa. Yang penting tidak berkelanjutan, tidak menjadi tambah berat, ya, dan tidak mengganggu fungsi kita sehari-hari. Ya, tinggal kita rubah aja cara berpikir tadi. Saya bilang kenali aja pikiran kita. Kalau irasional ya rasionalin. Jadi kita self-talk, jadi kayak ngomong sama diri sendiri, iya ngapain sih kayak saya kayak begini, nggak ada gunanya juga kayak gitu. Uang 1.000 ngapain sih gue mau beli helikopter yang nggak akan dapat gitu kan. Tapi apa yang gue beli bala-bala aja 2 biji lah gitu, cukup. Baik. Harus jadi mempunyai pikiran yang rasional ya dok ya. Iya, yang rasional yang paham. Baik dokter, mungkin 1 menit terakhir nih closing statement di Hari Kesehatan Jiwa Sedunia ini, mangga silakan. Jadi udah saya catat nih closing statement. Ini closing statement. Jadi saya dalam rangka Hari Kesehatan Jiwa Sedunia ini ya menyampaikan perlunya kerjasama seluruh stakeholder ya, atau pemangku kepentingan untuk mengatasi permasalahan gangguan jiwa. Karena masalah gangguan jiwa ini tidak dapat kita selesaikan sendiri-sendiri atau terkotak-kotak, tapi butuh kerjasama. Sehingga masalah gangguan jiwa ini dapat kita selesaikan secara komprehensif. Ya, bukan hanya dari keterampilan tenaga, jumlah tenaga, tapi sumber dana. Jadi pendanaan dari pemerintah ini sangat penting. Terbukti saat ini dengan adanya JPKMM, masyarakat yang tidak memiliki asuransi kesehatan baik yang dibiayai oleh pemerintah atau pribadi itu dapat dilayani dengan baik oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Jadi aplaus dong buat pemerintah Provinsi Jawa Barat karena sudah menganggarkan gitu loh ya. Itu Mbak. Baik. Terima kasih banyak undangannya. Ya, saya mohon maaf bila ada yang kurang berkenan pada saat saya menyampaikan materi ini. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Dr. Noki Irawan Saputra yang tentunya pagi hari ini telah bersama dengan kita ya menyampaikan akan tentang kesehatan mental yang mana memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia hari ini tepat 10 Oktober 2022. Baik sahabat Buya, tanpa terasa saat ini sudah menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kami juga akan mengakhiri sajian acara Sampurasun Pasundan edisi hari ini Senin 10 Oktober 2022. Baik sahabat budaya, yuk kita biasakan tentunya dapat selalu menjaga kesehatan diri serta selalu menjaga kesehatan jiwa dengan mengelola stres dengan baik ya, menciptakan suasana yang aman, nyaman bagi seluruh anggota keluarga di rumah kita ataupun tentunya untuk diri kita sendiri. Nia Iswara pamit sejenak dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akan bergabung bersama Pro 4 Jakarta.